يا صلاة قنطين التي عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومحمول صلاة شأن ظاهرا وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذرياته وآل بيته الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين والشهداء المرزوقين أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لمؤلف هذا الكتاب المبارك ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا ولمعلمين في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا سيما قررنا أرواح مشايخنا في الدين أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kalau di kitab saya ini halaman 13, di situ halaman berapa? Sama ya. Makalah yang ke-24 ya. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala rahimahullah wal maqalatur rabi'at wal 20. Dan maqalah yang ke-24. Ini dari atas 1 2 3 4 5 6 baris ke bawah dari atas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Man kharaja, barang siapa yang keluar, min dhullil ma'siyati, dari kehinaan berbuat maksiat, ila izzit ta'ati, kepada kemuliaan berbuat taat.
Wa hadza min idhafati sifati lil mausufi. Kalimat ini adalah bentuk idofat dari sifat dan yang disifati. Artinya apa? Aiman tarokal ma'siyata allati tasiruhu dhalilan wa amila ta'ata allati tasiruhu azizan a'tahu Allah ta'ala thalatha sifatin mahmudatin. Ai artinya man tarokal ma'siyata, barang siapa yang meninggalkan maksiat, allati tasiruhu dhalilan, yang maksiat itu menjadikannya hina, wa amilat ta'ata, dan mengamalkan ketaatan, allati tasiruhu azizan, yang akan menjadikannya mulia, a'tahullahu thalatha sifatin mahmudatin, Allah akan berikan kepada orang itu thalatha sifatin mahmudatin, 3 sifat yang terpuji. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini dikatakan barang siapa yang keluar dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang diharamkan yang akan membuat kita hina. Jadi kalau kita berbuat maksiat, Pak, itu akan menjadikan diri kita apa? Hina. Kita ini mulia. Kita ini kata Allah, watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini, Pak, Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, baik fisik maupun apa? Baik fisik maupun batinnya, ruhaninya. Itu paling baik dibanding makhluk lain. Kemudian Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Jadi kita ini Allah ciptakan udah bentuknya paling baik dan kemudian Allah muliakan. Cuma kita sering menjatuhkan diri kita sendiri. Summa radadnahu asfala. Kemudian Allah rendahkan kita, jatuhkan kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Melakukan maksiat. Makanya perbuatan yang dilarang itu, Pak, disebut perbuatan yang haram. Haram sendiri sebenarnya artinya itu satu kehormatan. Yang kalau kita melakukan perbuatan haram itu, kehormatan kita akan apa, Pak? Jatuh. Ya contoh, pejabat-pejabat, Pak, kalau dia korupsi, ketangkep, itu hina nggak dia? Merasa dirinya hina nggak? Malu nggak, Pak? Malu. Ya. Muda-mudi, ya, lagi berdua-duaan, ya, melakukan perbuatan yang tidak benar, ketangkep sama hansip, Pak. Malu apa enggak? Malu. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa itu sesungguhnya Allah beritahu kepada kita agar kehormatan kita, kemuliaan kita terjaga. Nah, kalau kita keluar dari kehinaan berbuat maksiat menuju perbuatan ketaatan, kemuliaan ketaatan. Karena ketaatan itu, Pak, ya, akan menjadikan manusia itu mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan. Bukan agnakum, bukan. Bukan yang paling terkenal, bukan yang paling jabatannya tinggi. Jangankan presiden, Pak, dia jadi kepala negara-negara sedunia, kalau nggak beriman dan beramal soleh, itu derajatnya kalah sama orang yang nggak punya jabatan apa-apa. Ya, jadi kemuliaan manusia itu diukurnya apa, Pak? Ketaatan. Ya, ketaatan, ketakwaan.
Itu yang membuat manusia akan naik derajatnya. Makanya ada doa itu Pak yang diajarkan sama Nabi, Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Ya Allah, muliakanlah kami dengan takwa, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan status sosial, bukan dengan rupa yang bagus. Ya. Jadi Bapak-bapak kalau mau mulia, yaitu mulia di hadapan Allah. Caranya Bapak taat. Caranya berbuat baik, ya. Jauhi maksiat. Karena maksiat itu kembali kepada diri kita sendiri, Pak. Akan hina, akan rugi, akan celaka. Ya. Dari apa yang kita perbuat. Kemudian kalau kita melakukan itu, nanti Allah berikan 3 hal kepada kita, 3 hal yang terpuji, 3 hal yang baik. Ya. Kalau orang keluar dari kemaksiatan menuju ketaatan, dia bertaubat, dia berbuat baik, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin yunfiquhu bal bisukuni qalbi. Yang pertama Pak, kalau kita tadinya berbuat maksiat terus, kemudian kita taubat, kita minta ampun, kita ganti amal soleh, ibadah kepada Allah, nolong orang, berbuat baik kepada orang, itu yang Nabi pesan. Nabi enggak nyuruh kita hanya bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita berbuat jahat Pak, kalau kita berbuat dosa, ya, itu kata Nabi iringi dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, sebagai penghapus. Jangan kita masih banyak berbuat dosa, berbuat baik enggak. Jangan kita masih banyak ngomong, baca Quran kagak, zikir kagak. Itu namanya numpuk dosa doang. Jangan kita suka masih jahat sama orang, berbuat baik sama orang enggak. Jangan. Kalau kita sadar kita masih banyak ngomong, ya zikirnya yang banyak dong. Baca Qurannya yang banyak. Ya. Begitupun kalau kita suka berbuat tidak baik sama orang, ya sekali waktu harus kita lakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan harus kita rutinkan supaya Pak menghapus. Kemudian apalagi Nabi pesan Pak, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Enggak cuma takwa kepada Allah, bergaulah dengan manusia dengan cara yang baik. Nabi bilang bukan bergaulah kepada saudaramu yang Islam, bukan, bergaulah kepada manusia bi khuluqin hasan, ya, dengan pergaulan yang apa? Baik. Itu saya baca Pak syarah dari hadis itu, ya, dalam kitab Faidul Qadir, ya, dijelaskan sama pengarang itu, ya, yang dimaksud bi khuluqin hasan itu kalau kita berhadapan dengan orang, wajah itu yang enak dilihat. Jangan wajah apa namanya Pak, ya asem aja, asem. Kalau kata orang dulu ini jangan-jangan kurang gula ini ari-arinya dulu. Asemnya kebanyakan ini. Kan ari-ari begitu Pak. Kasih buku, kasih pensil, ya biar dia sekolah itu di dalam. Kasih gula, ya, kasih asem tuh, ya. Ini asemnya kebanyakan nih, kagak ada ajar-ajarnya sama orang. Ya. Nah, itu bi khuluqin hasan. Kalau ngomong yang lembut. Kalau ngomong yang apa? Jangan gigi satu mulu Pak. Ya. Kalau ngomong jedar, jeder, ya. Bikin orang apa? Bikin orang kememegan, ya. Nah, bikin orang apa namanya? Ketakutan. Ya. Ya. Itu kalau Nabi kalau ngomong sama orang Pak, dilihat wajahnya. Kalau Nabi kedatangan tamu Pak, itu ditungguin tamu sampai nggak kelihatan. Kalau kita tamu belum keluar rumah, nutup pintu. Ya, kadang kita kalau ngobrol yang kita lihat bukan orang, HP yang kita lihat. Itu namanya nggak bi khuluqin hasan. Ya, nah, ini kitab nasihat, nih. Nasihat buat saya, nasihat buat kita semua yang ingin meraih Bapak ridho Allah. Jadi yang pertama Allah kasih nanti kalau kita begitu, aghnahullahu
Aghnahullahu ta'ala min ghairi mal. Allah bikin kaya kita tanpa harus memiliki banyak harta. Kalau kita taat sama Allah Pak, berbuat baik ya, beribadah kepada Allah, menolong orang, nanti Allah bikin kita punya perasaan kaya. Sebab kata Nabi, laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan disebut kaya orang yang kaya harta. Kita mengira Pak, orang yang uangnya miliaran bahkan triliunan, wah dia mah itu kagak ada susahnya udah. Apa-apa tinggal nunjuk, padahal belum tentu Pak. Lah kalau duitnya 2 triliun, utangnya 6 triliun, kira-kira pusing apa kagak Pak? Pusing. Ya, uangnya 10 miliar. Tutup aja pintunya biar suaranya nggak itu. Nah, jadi kembali lagi, harta itu bisa bikin orang merasa apa? Kaya, tapi tidak jaminan. Ada orang Pak biasa-biasa aja, duitnya nggak pakai puluhan juta, duitnya cuma ratusan ribu. Ya, tapi asal beras ada, cabai bawang ada, dia nggak mikirin yang lain, tenang Pak. Ya, karena hidup itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita diperintah apa? Selain diperintah berusaha, kita diperintah juga ridho. Ridho dengan apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Ar-ridho bil qada namanya. Nah ini penting. Itu yang akan membuat kita kaya, walaupun harta belum apa? Banyak. Karena kalau orang yang hartanya banyak, kalau hidupnya penuh dengan kemaksiatan, hatinya tidak baik, nggak akan ada tenangnya, nggak akan ada pernah merasa kaya Pak. Makanya yang korupsi-korupsi itu orang kaya apa orang miskin Pak? Pak, itu yang korupsi-korupsi yang pada ditangkapin OTT itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. Kenapa dia korupsi? Karena masih merasa kurang. Ya kalau kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, kadang-kadang buat dirinya aja masih kurang. Masih punya perasaan apa? Kurang. Ya, mau kemana-mana mikir. Ya, berarti kan kurang. Coba Bapak mau makan apa, duitnya ada, diikutin makan padang, makan bebek, makan. Ya, tenang. Ya. Itu yang kita cari Pak hidup. Apalagi sudah hartanya cukup, jiwanya kah? Wah, bisa nolong orang. Bisa apa? Bisa nolong orang. Ya. Jadi kekayaan yang sesungguhnya bukan terletak pada harta, tapi pada apa? Jiwa. Ya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Ya. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kaya jiwa atau kaya hati. Ya. Min ghairi malin yunfiquhu bal bisukuni qalbi. Bukan karena dia banyak harta sehingga dia bisa beli ini beli itu, bisa belanja. Tapi Allah kasih kesenangan, Allah kasih rasa kaya itu dengan ketenangan hatinya. Dengan ketenangan apa? Hatinya. Bapak yang punya cucu, yang punya anak masih kecil, kalau pulang dari mana ketemu cucu, senang apa enggak Pak? Nah, tuh, ya. Punya istri, ya pulang, ya enggak disediain macam-macam, cuma kopi sama singkong goreng, ya. Tapi rasanya enak. Ketimbang orang yang kaya-kaya Pak, pergi kemana-mana berhari-hari, begitu dia pulang bininya kagak ada juga, lagi di mana-mana juga, ya, anaknya di mana-mana juga. Jadi fokus kita Pak bukan hanya pada sesuatu yang di luar diri kita. Ya kebanyakan orang itu yahsabu anna malahu akhlada. Dia menganggap hartanya itu akan mengekalkan dia. Padahal kalau udah waktunya mati, harta itu akan diapa? Ditinggalkan. Ya. Nah, jadi kalau kita taat, nanti Allah akan bikin di hati kita itu perasaan kaya. Kaya artinya enggak merasa kurang. Ya. Jadi pikirannya udah gimana ya? Udah seneng aja. Ya. Orang beras ada, yang dimakan juga ada. Ya.
Saya rasa bapak-bapak kalau makan nggak pernah nyari ikan kan? Betul nggak? Nah kalau nyari ikan kan repot, ngambil pancing dulu, ya, ngambil tanggok dulu. Kan enggak, kita makan apa yang kita hadepin kita makan. Ya. Mau pusing-pusing bagaimana gitu kan? Itu yang pertama. Ini penting buat hidup kita, Pak. Kalau hidup kita tenang, hidup kita penuh dengan rasa keberlimpahan, sehat. Tapi kalau kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan rasa kekhawatiran, lama-lama asam lambung naik, Pak. Asam lambung apa? Tensi naik, asam lambung naik, ketemu dah tuh. Ya siap-siap aja IGD. Siap-siap apa? Ya, udah banyakin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya taat itu luas ya. Kita hablum minallah sama hablum minannas ya. Ini hadis Nabi ya. Kemudian apalagi kata Nabi? Wa ayyadahu ay qawwahu min ghairi jundin ay asakira yu'inunahu bal biquwatillahi ta'ala. Dan Allah akan kuatkan dia min ghairi jundin, tanpa bantuan bala tentara. Jadi kita ini Pak selalu merasa apa ya? Selalu karena bersama Allah, taat itu kan bersama siapa? Bersama Allah. Seperti Nabi waktu dikejar-kejar sama orang-orang Quraisy ya. Orang-orang musyrik Quraisy ya. Sempat singgah di Jabal Sur ya. Sempat singgah di mana? 3 hari Pak ya. Abu Bakar sempat nangis bukan takut Nabi kenapa? Bukan takut dibunuh, bukan takut Nabi kenapa-napa. Apa kata Nabi? Itu diceritain di Quran ya. Idh qala li sahibihi fil ghari la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Nah orang yang taat kepada Allah nanti dikasih rasa itu Pak. Dikasih rasa enggak pernah merasa sendiri. Ada orang kemana-mana Pak, kalau enggak sama bodyguard, kalau enggak sama pengawal, itu perasaannya ketakutan aja. Coba dah bapak-bapak yang pernah bawa-bawa duit miliaran, kalau enggak pakai pengawal, rasanya tenang enggak Pak? Ya, saya pernah Pak, ada pekerjaan ya, disuruh ngambil uang 1,5 miliar. Itu kan standarnya harus sama polisi ya. Ya, kitanya mah santai aja, yang ketakutan polisinya Pak. Yang ketakutan apanya? Walaupun dia polisi takut juga. Takut di tengah jalan diapain Pak? Nah, perasaan takut itu ya, itu tadi sama, cemas, kekurangan, itu membuat kita merasa apa? Merasa tidak nyaman. Dan itu tadi bikin darah naik, bikin asam lambung naik. Coba bapak-bapak, kalau kita mau kemana-mana naik pesawat, kalau orang yang terbiasa naik pesawat nggak ada rasa takut, di pesawat enak apa serem Pak? Enggak, yang udah biasa enak, nikmati makan ya, nikmati layanan pramugari. Tapi orang yang dari awal belum pernah naik pesawat, kemudian bayangannya Pak pesawatnya jatuh, itu di pesawat enak nggak dia? Enggak Pak, muntah-muntah, betul nggak? Sepanjang jalan ketakutan. Jadi penting rasa-rasa yang disebutkan ini ya, perasaan dilindungi, perasaan berkecukupan, itu penting supaya hidup kita tenang Pak ya. Itu yang paling tinggi. Kalau yang paling dasar, senang, kita mencari sesuatu yang menyenangkan. Kalau menyenangkan itu biasanya ada sesuatunya Pak. Dibagi duit senang, dibagi sesuatu senang. Kalau nggak dibagi nggak senang. Yang kedua naik Pak, bahagia ya. Bahagia itu kadang-kadang nggak tergantung materi, tergantung cara berpikir kita. Tapi kalau ketenangan Pak, tenang hidupnya. Kadang kita nggak tahu karena apa ya. Sakinah kalau bahasa Qur'annya.
Ya, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang memberikan rasa tenang itu ke dalam hati orang. Hari-hari tenang aja, tenang, ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat cerita wali-wali, dia mah dibagi duit bukan dipakai sama dia. Diapain, Pak? Dibagi lagi ke orang dia. Ya, karena apa? Jiwanya udah apa? Tenang, nggak butuh ketenangan dari luar. Itu yang mahal, Pak. Sebaliknya orang yang nggak tenang, orang yang masih banyak rasa takut, walaupun materinya berlimpah, ya ketakutan. Saya tanya sekali lagi, yang paling takut mati itu orang kaya atau orang miskin, Pak? Orang kaya. Sebab apa? Udah nyari susah-susah belum menikmati, mati, Pak. Kalau orang miskin kadang-kadang minta, kapan ya saya mati ini ya? Kayaknya susah, kagak kelar-kelar ini. Apalagi udah susah, ditinggal kawin lagi ya. Kawin lagi lakinya. Betul nggak, Pak? Itu jadi begitu. Ya, jadi ketenangan ini penting ya. Itu yang sering kita minta kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna, ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan damai, tenang. Oh, kalau tenang udah indah, Pak. Ya, walaupun duit kita banyak, tuh, udah indah aja. Ya, ya jangan udah duit sedikit tenang kagak. Ya udah dah. Ya, si Malangkara namanya itu. Ya. Kemudian Allah berikan rasa tadi ya, Allah kuatkan ya tanpa bantuan apa? Bala tentara ay asakira yu'inunahu. Tentara-tentara yang menolongnya bal biquwatillahi ta'ala. Bahkan Allah berikan kekuatan itu dari Allah sendiri. Allah berikan kekuatan ke dalam hatinya. Makanya ada orang suka ngomong, lu kayaknya kuat banget sih jadi orang. Ujian datang bertubi-tubi tapi kelihatan biasa-biasa aja. Ada orang, Pak, tibang masalah kecil aja, waduh emosinya, marahnya, sedihnya. Ya, tibang kehilangan duit 20.000 padahal duitnya masih banyak. Ya. Tibang kadang-kadang serempetan dikit motor di jalanan, itu marahnya dari pagi sampai sore belum hilang-hilang, Pak. Masya Allah. Itu kan karena kekurangan. Dan itu bikin kita rugi diri sendiri. Ya. Jadi latih ini, Pak, penting ya. Kita takwa kepada Allah, berbuat baik terus, dijamin sama Rasulullah SAW, ya, Allah akan bikin perasaan cukup ke dalam hatimu, kemudian Allah akan beri ketenangan, ya, karena kita merasa ada yang mendampingi. Ya. Kemudian wa a'azzahu ay ghalabahu ala aduwihi min ghairi ashiratin ay jama'atin yu'ashirunahu bal binasrillah. Dan Allah akan tinggikan dia, muliakan dia. Maksudnya dia bisa mengalahkan musuhnya ya min ghairi ashiratin, tanpa bantuan orang lain, ay jama'atin. Sebab begini Bapak-bapak, musuh sama teman itu sebetulnya bukan ada di luar, tapi ada di dalam mana? Diri kita. Orang yang kita bilang dia teman, ya jadi teman. Orang yang kita bilang dia musuh, jadi apa, Pak? Musuh. Orangnya mah kadang-kadang nggak tahu kita anggap dia musuh. Jadi musuh sama teman adanya di mana, Pak? Di pikiran, di kepala, di perasaan. Ya. Tapi kalau kita apa ya, menganggap semua orang ini bukan musuh, ya udah. Jadinya apa, Pak? Temen. Ya. Coba orang se-RT, Pak, kita musuhin. Jadi musuh nggak akhirnya? Jadi musuh. Padahal dia emang kagak tahu. Oh, lu musuhin gua, ya gua kagak tahu. Kan kadang-kadang ada begitu ya. Gua sebelumnya gedeg banget sama lu nih, dari dulu gua gedeg nih. Benci gitu. Kadang-kadang yang digedegin apa? Ya, maaf deh gua nggak tahu. Ya.
Gue pikir mah baik-baik aja. Tuh. Ya, artinya apa, Pak? Musuh, temen itu adanya di pikiran kita. Kita harus hilangkan itu. Makanya orang ngajarin hidup itu, Pak, 1000 teman terlalu sedikit. Bapak jangan merasa udah banyak. Tapi satu musuh terlalu banyak. Apalagi udah musuhnya 1000. Nanti capek hidup kita, Pak. Kalau siapa aja kita anggap apa? Musuh. Coba Bapak ingat gak cerita Salahuddin Al-Ayyubi? Yang ketika dia perang salib itu ada panglima, siapa yang sakit tuh? Ditolongin sama dia. Ya. Karena dia tidak menganggap apa? Musuh gitu. Ya. Kalau dia menganggap musuh, Pak, yang ada diracunin. Yang ada diapain? Racunin. Biar apa? Mati. Oh, ya. Tapi yang ada pada diri dia sesama makhluk Allah, ya. Satu lagi kita baca. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna, dan maqalah yang ke-25 yang tadi selesai. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum. Diriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin, telah keluar pada satu hari, ala ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Faqala, setelah keluar Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kamu pagi hari ini? Aida khaltum fi waqtis shabah, bagaimana kamu memasuki waktu pagi hari ini? Ya, kalau gampangnya begini, Pak. Nabi nanya, apa kabar saudara-saudara para sahabat? Bagaimana kabarmu hari ini? Ya. Ditanya begitu, faqalu asbahna aisirna fis shabahi mu'minina billahi jalla wa ala. Maka mereka menjawab, asbahna, ya, kami berpagi hari, aisirna fis shabah, artinya kami berjalan pada pagi hari, mu'minina billah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Alhamdulillah ya Rasulullah, kami pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya, jadi jawabnya begitu, ya. Jalla wa ala, Allah yang maha agung dan maha tinggi. Faqala, maka kemudian Rasulullah berkata lagi, bersabda lagi, nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian? Ini sahabat-sahabat kan ngomong, ya, kami pagi hari ini dalam keadaan apa? Iman. Kalau kamu beriman, apa tanda iman? Ya, ini buat kita, Pak. Bapak kalau saya tanya, Bapak beriman nggak sekarang ini? Beriman, ya. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, kami beriman kepada Allah, ridho, ya Allah menjadi Tuhan kami, Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah, ya, Islam sebagai agama kami, ya. Itu kita diajarkan, ya, mengatakan itu. Terus ditanya lagi, kalau kamu bilang beriman, apa tandanya? Ya, Nabi nanya, qalu nasbiru alal bala. Kemudian sahabat-sahabat itu mereka menjawab, nasbiru alal bala, tanda iman kami pertama, kami sabar atas segala bencana. Ya, boleh diartikan bencana, boleh diartikan ujian. Ya, boleh diartikan cobaan. Ya. Bukan azab, bukan apa? Azab. Kalau orang mukmin nggak akan diazab, Pak. Ya. Ya, orang mukmin itu kalau mendapatkan bencana, musibah, ya kalau nggak teguran, cobaan. Teguran itu kalau dia salah, Pak. Kalau salah ditegur. Cara tegurnya apa? Dengan dikasih bencana. Hutan jangan ditebangin mulu. Ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu kerjaannya bikin rusak. Karena kalau bumi rusak,
ekologi rusak, ekosistem rusak, yang rugi kamu sendiri. Ditegur namanya kita, Pak. Nah, kalau yang nggak melakukan kena musibah, Pak, sampai meninggal dunia, itu bukan teguran. Itu cobaan. Ya, cobaan agar Allah angkat derajatnya. Ya, kita nggak salah apa-apa, Pak. Ya, tapi dikasih sakit, dikasih kekurangan, itu cobaan dari Allah. Kalau kamu sabar, pahalamu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang meninggal bencana itu kan mati syahid hukumnya, Pak. Kalau dia apa? Nerima. Tuh. Ya. Nah, ini beda antara cobaan, teguran dengan azab. Ya. Apalagi sama saudara kita nggak boleh sekali-kali ngomong begitu, Pak. Itu orang-orang Sumatera itu azab dari Allah. Ya Allah. Kalau kita yang terjadi begitu, Pak, udah kita musibah dibilangnya azab lagi. Ya. Nah, itu azab itu nanti di mana? Di akhirat. Ya. Jadi tanda iman itu adalah yang pertama sabar atas uji, ay al-imtihan. Makanya diartikan al-bala ini imtihan. Ya. Al-imtihani minallah, ujian dari Allah. Sabar. Maksudnya sabar, Pak, terima tanpa mengeluh. Itu sabar. Ya. Sabar itu bukan diem, Pak. Sabar itu bukan apa? Diam. Sabar itu kondisi hati. Menganggap segala sesuatu itu dari mana? Dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah. Harta milik Allah. Saudara milik Allah. Keadaan baik milik Allah. Satu waktu kalau diambil sama Allah, emang punya dia. Itu cara membangun bagaimana kita apa? Sabar. Mengembalikan semua kepada apa? Kepada Allah. Oh iya, semua ini udah ada tulisannya. Ya. Dan Allah memberikan ujian itu bukan tanpa alasan. Bahkan dalam satu ayat Allah mengatakan begini, Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian merasa kalian ini bakal masuk surga? Allah nanya begitu, Pak. Padahal Allah belum lihat di antara kalian siapa yang berjuang di jalan Allah dan siapa orang-orang yang sabar di antara kalian. Jadi kalau masuk surga ya berjuang. Ya, berjuang melawan hawa nafsu, berjuang menghilangkan kemiskinan, berjuang menghilangkan kebodohan. Ada yang kita perjuangkan dalam hidup. Ya. Berjuang memperjuangkan anak dan istri, ya, untuk diberikan apa, Pak? Nafkah sebagai tanggung jawab kita. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bahkan nafkah itu bukan cuma makan. Rizquhunna wa kiswatuhunna, pakaian kasih. Jangan asal beliin baju, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yang pantas. Jangan beliin baju bini, Pak, setahun sekali, lebaran doang, jangan. Kalau dia ada kebutuhan, beliin. Dan yang pantas, ya. Jangan ke pasar bawa duit puluhan juta, bini suruh beli pakaian yang 35.000, yang obralan. Kita perjuangkan itu. Ya. Makanya tadi dibilang, kamu emang udah pantas merasa masuk surga. Bahkan ayat yang satu lebih mendasar lagi, Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Emang kamu pantas merasa masuk surga? Padahal kamu belum diuji seperti ujian orang dulu. Wazulzilu, mereka digoncangkan, diberikan malapetaka yang luar biasa, ya, ditindas,
hatta yaqular rasul, sampai rasul yang ada di tengah-tengah mereka itu mengatakan, mata nasrullah, ini kapan pertolongan Allah datang? Saking apanya Pak? Saking beratnya ujian itu. Kayak orang-orang Palestina, ini kapan kita merdeka? Orang-orang Rohingya Pak, kapan kita ini bisa hidup tenang? Kalau kita kan orang-orang sekarang nggak pernah ngerasain begitu. Kalau orang-orang dulu masih ngerasain Pak, makan kadang-kadang pongkol apa itu, pongkol pisang, ya kan, guru-guru pakai bajunya dari karung. Itu kalau orang-orang tua engkong-engkong saya cerita Pak, zaman Jepang orang mati tahu-tahu mati di jalanan kayak COVID kemarin itu biasa. Nah ujian kita kemarin COVID itu, nggak boleh keluar, ya, nggak boleh apalagi Pak. Akhirnya orang mati bukan sama COVID-nya, kadang-kadang mati sama ketakutannya itu sendiri, ya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara sekalian itu, ya. Jadi terhadap ujian kembalikanlah kepada Allah, karena di balik ujian itu pasti ada sesuatu. Dan bisa jadi itu jalan bagi kita untuk meraih apa? Surganya Allah, baik dunia maupun akhirat. Ya. Jadi jangan ngomong apa ya? Ini kok Allah saya udah ibadah, ngapa begini-gini aja ya? Jangan, ya. Sabar, Kalau sabar kita tenang Pak. Itu yang pertama. Wa nashkuru 'alar raha ay al-ittisa'i fil ma'isyati. Yang kedua tanda syukur kami adalah kami bersyukur tanda iman kami bersyukur atas kelapangan. Ar-raha ay al-ittisa'i 'alal ittisa'i fil ma'isyah. Keluasan kelapangan dalam penghidupan, ya. Jadi kita hidup ini nggak merasa apa? Sempit, ya. Nah ketika kita diberikan itu bersyukurlah, ya. Nggak pernah susah, mau beli beras ada, ya, mau beli makanan ada, ya, mau kemana-mana ada, ya. Itu namanya hidup yang pas-pasan. Hidup yang apa? Ya itu tadi, pas mau belanja ada, pas mau berobat ada, pas mau jalan-jalan ada. Itu namanya pas-pasan, ya. Kalau kita hidupnya begitu Pak, bersyukur, jangan ngeluh mulu. Ntar kata orang apa Pak? Lalu gaji lu 10 juta, setiap ketemu ngeluh mulu. Ada Pak orang yang tipenya begitu, setiap ketemu ada yang dikeluhin. Dompet dikeluhin, badan dikeluhin. Padahal sakitnya cuma apa namanya, kesemutan-kesemutan doang. Ya, orang yang sakit pakai masang selang di apa namanya, disuntik sono, suntik sini. Tapi biasa-biasa aja. Kenapa Pak? Karena kita nggak bersyukur. Karena nggak bersyukur. Ya, makanya kata Nabi, malam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Orang kalau tidak pandai mensyukuri yang kecil, dia akan tidak bisa mensyukuri hal-hal yang besar. Ya, makanya apa-apa kita syukurin Pak. Kita lagi haus, ketemu air minum, hilang haus kita, syukur. Ya, air ini nggak gampang Pak. Kemudian apa lagi? Kalau kita lagi lapar, ketemu makan, bersyukur. Badan kita sehat, ada sih sakit-sakit dikit, syukurin. Yang sehat masih lebih banyak. Ya, itu namanya tanda apa? Iman. Berterima kasih kepada Allah. Jangan ngeluh. Kalau ngeluh namanya kita menutupi nikmat Allah. La in kafartum inna adabi wa narda bil qada. Dan tanda iman kami ridho kepada segala kodok ketetapan Allah, maksudnya aibil hukmi al ilahi fi a'yanil mawjudati ala ma hiya alaihi minal ahwalil azali ilal abadi. Maksudnya hukum Allah pada kondisi-kondisi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaannya sejak zaman azali, ya, sampai pada zaman keabadian, ya. Kita ini Pak, semuanya udah ditulis, kapan bumi diciptakan,
Ya makanya ketika malaikat bertanya, ya, ketika Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat kebayang begini Pak, sebelum manusia udah banyak makhluk Allah ciptakan dan jadikan mereka tinggal di muka bumi, kerjanya apa Pak? Saling membunuh. Ya dinosaurus itu kan saling bunuh itu Pak. Binatang-binatang menumpahkan darah, saling makan. Kenapa mau jadikan lagi manusia yang jenisnya sama? Apa kata Allah Pak? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Kalau manusia enggak semuanya begitu. Ada manusia-manusia yang luar biasa, nanti dia kemuliaannya melewati kemuliaan kamu nih para malaikat. Makanya Nabi waktu Isra Mi'raj Pak, ke 7 lapis langit, begitu mau ke Sidratil Muntaha, malaikat berhenti di situ, malaikat Jibril. Ya, Muhammad, aku cuma sampai di sini aja. Kenapa? Kalau aku ikut mendampingi kamu ke atas, habis aku kebakar. Itu kan secara simbolik, ya, Nabi itu lebih, makomnya lebih tinggi daripada malaikat. Itu. Memang manusia ya kayak binatang, bahkan kata Allah, balhum adol. Ada manusia yang lebih hina dari binatang. Binatang mah nggak pernah makan anak, Pak. Orang ada yang makan anak, Pak? Ada makan anak, anaknya dimakan, Pak. Ya, orang tuanya dimakan. Ya, macan walaupun binatang buas Pak, nggak pernah makan macan. Ya, tapi manusia ada nggak Pak yang makan manusia? Lu teman sendiri lu makan, kan sering begitu kita. Ya Allah, teman sendiri lu makan. Paham maksudnya nih? Bukan makan dalam arti dimakan digadoh Pak, bukan. Itu, iya. Lu bagaimana sama orang teman sendiri lu makan lo? Ya muncul lagu dah pagar makan tanaman. Sedikit lagi kita habisin Pak. Ya, jadi kita harus ridho terhadap segala ketentuan. Ya, perjalanan hidup kita Pak, dari kalau kata Allah bahkan sampai jatuhnya daun dari pohon itu sudah ada Pak tulisannya. Kita dikasih tahu apa yang kamu lewati ini udah ada tulisannya. Tugas kamu apa? Itu nardo bil qada. Tugasmu hanya apa? Menerima. Sebab apa Pak? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana. Atau ayat lain, ya enggak ada yang sia-sia. Allah ini bikin ini dengan perencanaan yang sangat apa Pak? Yang sangat luar biasa mulianya. Ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian ini hanya untuk main-main saja, iseng-iseng? Bukan. Bukan, Pak. Baik buruk itu hanya ada di pikiran kita. Penjara, Pak, buat Nabi Yusuf apa dia bilang? Aku lebih suka di penjara dibanding di luar penjara tapi dalam keadaan yang dihinakan. Penjara lebih aku sukai. Sama pejuang-pejuang kita dulu Pak, kiai-kiai di penjara, dia lebih senang daripada harus ngikutin apa? Menjajah. Ya. Nah itu namanya ridho dengan qada, ya. Habis ngomong begitu, faqala alaihi salatu wassalam, antumul mu'minuna haqqo. Oh, kalau kamu mengatakan kamu beriman dan tandanya ini, antumul mu'minuna haqqo. Berarti kamu memang orang mukmin sejati. Bahkan Nabi mengatakan apa namanya? Sebelumnya ada warabbil Ka'bah itu. Warabbil Ka'bah itu Nabi bersumpah, demi Allah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Kalau begitu kamu berarti orang mukmin yang sejati. Ya imanan mutabiqan lil waqi. Kalau kita nerima
dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbil ka'bati al-wawu lil qasam. Wa rabbil ka'bah, wawunya itu bukan wawu atop, wawunya bukan wawu istinaf, tapi wawunya wawu apa? Qasam, sumpah. Bukan wa rabbul ka'bah, tapi wa rabbil ka'bah. Demi Tuhan pemilik Ka'bah. Kalau kamu bilang kamu beriman, kemudian kamu bersyukur atas segala pemberian Allah, kamu sabar atas ujiannya, kamu menerima atas segala ketentuannya, demi Allah, imanmu berarti iman yang sejati. Nah, sampai di sini. Nanti kita terusin walaupun ini belum selesai karena masih panjang ya. Ditandain qala ba'dul arifin. Begitu Bapak sekalian, hari ini ya tentang bagaimana kita mengolah pikiran dan perasaan kita ya untuk menerima ujian ya, bersyukur atas nikmat ya, kemudian menerima segala ketentuan ya, agar iman kita itu betul-betul iman yang baik ya, yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang mau bertanya sebelum kita baca doa. Pak Haji Kasimun silakan. Iya. Iya. Yang apa? Oh iya. Jadi mengirimkan doa itu Pak termasuk salah satu perbuatan yang dianggap perbuatan berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Ya. Kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, ya. Berbuat baik, ya. Berbuat baik, ya. Jadi kita berbuat baik, yang kita niatkan kebaikan kita untuk siapa? Orang. Kata Nabi, orang yang berbuat baik untuk orang, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan itu kepada orang itu tidak mengurangi kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya sendiri. Ya. Sama dengan orang yang suka ngasih buka puasa orang, Pak. Orang yang suka ngasih buka puasa orang, Allah berikan pahala puasanya orang yang dikasih buka tanpa mengurangi pahala orang itu. Iya. Ya. Kalau yang dikasih berbuka itu di pinggir jalan Pak 100 orang, itu 100 orang yang pahalanya Allah dikasih ke kita dan dia nggak hilang. Sama kayak tadi Pak, kita baca Quran, kita baca Yasin buat orang tua kita, baca tahlil, ya pahala kita kagak hilang, tapi orang tua kita dapat. Karena apa Pak? Karena Allah Maha Kaya, nggak mengurangi sedikit pun dari apa yang Allah berikan kepada kita dan orang tua, ya nggak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada dirinya. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Dapat Pak. Bahkan itu termasuk nanti berbakti. Kalau berbakti itu justru pahalanya sangat apa? Besar. Kata Nabi, kalau kamu masih mau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang pertama as-sholatu alaihima, doain. Yang kedua wal istighfaru lahuma, istighfarin. Kalau doa kan umum Pak, luaskan kuburnya, angkat derajatnya. Kemudian mintain ampun. Yang ketiga apa Pak? Sambung silaturahmi yang dulu orang tua kita sambung. Yang keempat apa Pak? Tunaikan janji-janji orang tua. Orang tua pernah janji apa nih? Ya kalau kata lainnya namanya wasiat. Nanti kalau gue udah nggak ada, ono tanah 50 meter bakal musola ya. Nah itu namanya janji orang tua. Itu berbakti. Ya. Yang terakhir berbuat baik kepada orang yang dulu orang tua kita berbuat baik kepadanya. Jadi tidak kurang pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Di Quran kalau setelah kita baca lain mau malun wala bani. Ya. Ulangan atau diperintah. Iya. Itu apa maksudnya dulu? Nanti di akhirat itu la yanfa'u malun wala banun. Kalau dalam surah Al-Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Anak, harta kalau di akhirat udah nggak ada gunanya.
Yauma yafirul mar'u min apa? Min akhi wa ummihi wa abi. Ya. Jadi manusia itu saling lari ya. Anak lari dari orang tua dari lari dari anak ya. Jadi masing-masing memikirkan apa? Dirinya sendiri. Nggak bisa dimintakan, Pak tolongin saya. Jangankan kita Pak, Nabi Adam juga begitu. Kan nanti manusia pada datang kepada Nabi Adam, namanya nenek moyang kita. Gimana Nabi Adam, kita ini banyak dosa, banyak salah. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Saya juga kan dulu pernah lupa makan buah itu. Disuruh deketin pohonnya kagak. Nabi Ibrahim sama Pak. Nabi Ibrahim kita datang, Abul Ambiya Nabi Ibrahim. Bapaknya para jawabnya sama. Nafsi, nafsi. Karena aku pernah bohong dulu 2 kali sepanjang hidup. Nabi Ibrahim Pak bohong 2 kali sepanjang hidup. Bohongnya bener. Yang pertama dulu waktu dia diajak nyembah berhala. Bilang lagi sakit. Padahal nggak sakit. Ya, itu kan bohongnya apa? Bener. Tapi masih takut dia Pak. Karena makomnya Nabi. Yang kedua waktu dia ngancurin patung, ya kampaknya digantungin di yang paling gede. Nah, tanya Ibrahim, siapa yang ngancurin? No, yang paling gede. Oh. Padahal Nabi Ibrahim bukan bilang yang ngancurin yang paling gede, bukan. Nabi bilang itu patung yang paling gede, gitu. Iya, dia nggak bilang yang ngancurin yang paling gede, yang paling besar itu Pak nggak dihancurin dia, ditaruhin kampak gitu. Ya, terus bilang itu dia yang paling gede. Ya. Itu kan bohongnya bener. Tapi Nabi Ibrahim takut. Nafsi, nafsi. Apalagi emak sama anak. Kecuali masih di dunia ini. Kalau masih di dunia kita masih ada, masih bisa berbuat baik. Kebaikan kita bakal orang tua. Ya. Atau kalau kita nanti termasuk orang yang selamat. Ada orang-orang yang dikasih sama Allah, ya, anugerah bisa memberikan syafaat. Kan syafaat bertingkat-tingkat Pak. Yang paling besar ya syafaat Nabi kita Muhammad. Sebab nanti Nabi kita belum kita minta tolong udah manggilin Pak, umati, umati. Ya. Kita mau lewat sirat, Nabi berdoa Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan Ustaz Zahrudin, jangan sampai aja kepleset tuh. Kita hanya Pak kagak inget-ingetnya sama Rasulullah. Ditolongin Pak dari Nabi masih hidup sampai meninggal dunia, sampai nanti di akhirat. Kali gitu ada perasaan terima kasih sama Nabi. Timbang baca salawat aja kagak pada mau. Ini kan kelewatan ini. Itu malaikat Jibril gergetan banget tuh Pak. Ini kelewatan orang ini. Udah diajarin, dikenalin sama Allah, didoain, dikasih syafaat. Nama Rasulullah disebut jajim Pak. Betul nggak kalau dipikirin tuh? Ya, iya. Makanya kata Imam Hanafi, kalau nama Nabi disebut kamu nggak baca sholat dosa kamu. Wajib buat dia. Ya, kalau kita Syafi'iyah wajibnya kalau sholat, nggak sholat sunnah. Cuman karena nggak diwajibin, pada diem aja. Kan ada yang heran Pak, lah orang kampung biasa ngaji dari kecil disebut nama Nabi pada diem aja. Padahal kata malaikat apa? Kelewatan ini orang. Udah nabinya cintanya sama dia tanpa batas. Dia dikit aja kagak mau Pak. Ya Allah. Jangan ya Pak ya. Pokoknya setiap disebut nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya. Satu lagi, masih ada nggak? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. Iya. Jadi ada konteks kodo, ada konteks adab. Nah, ini Allah kasih penjelasan lewat ucapan Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu Bapak kalau ke rumah sakit Islam ada tulisan itu Pak di resepsionis. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Bapak saya tanya, sesungguhnya penyakit itu dari mana? Hakikat penyakit.
Sesungguhnya penyakit itu kan tulisan. Dari mana? Dari Allah. Tapi kita secara adab nggak boleh nyandarin yang buruk-buruk kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu kan nggak ada yang buruk. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi adab kita kepada Allah begitu. Kalau kita dapat keburukan Pak karena perbuatan kita, bilang ini karena salah saya. Tapi kalau kebaikan kita bilang dari mana Pak? Dari Allah. Itu konteksnya adab. Kalau hakikat ya semua dari Allah. Cuma kan kalau udah dari Allah Pak nggak ada baik buruk. Betul apa enggak? Nggak ada baik buruk. Kalau Allah udah bilang pokoknya semua ini nggak ada sia-sia gitu. Cuma pikiran kita aja. Saya kasih contoh begini Pak. Ada orang nih Pak, bisulnya udah gede banget. Cuman tuh bisul udah sebulanan kagak pecah-pecah. Ya, akhirnya ditangani sama dokter Pak. Ya, kita tanpa sengaja lewat, nggak tahu tuh orang lagi bisul. Yang kita lihat orang tuh berdarah, darahnya banyak banget. Apa kita kata Pak? Ini dokter orang diapain sampai berdarah-darah begitu ya? Jahat banget ya dokter. Karena kita nggak tahu apa? Nggak tahu ceritanya. Kalau kita tahu ceritanya, oh, orang itu bisul, tuh ya. Kemudian dia obatin sama dokter. Kalau kita tahu ceritanya Pak, kita bilang jangan kata dokter. Enggak bang, itu lagi diobatin sama dokter. Kayak kemarin yang pada meninggal tsunami, meninggal bencana. Kalau dia orang mukmin Pak, ini menurut akidah kita ya orang mukmin. Orang yang meninggal tenggelam, terbakar, ya, dia berusaha menolong dirinya nggak bisa. Matinya mati apa Pak? Kelihatannya nggak enak itu. Sian ya, mati tenggelam. Lah kita diamin mati saya nggak kalau kitanya Pak? Belum tentu. Dia mau udah enak gitu. Betul apa betul? Cuma kita ngelihatnya apa? Ya kasihan amat ya. Iya, mobilnya jatuh ke jurang itu, meninggal pada. Emang dia pengen begitu kan kagak Pak? Nah, jadi begitu maksudnya. Yang buruk-buruk menurut kita jangan sandarkan kepada Allah. Kembalikanlah kepada diri kita. Supaya kita ada adab sama Allah. Udah pokoknya kalau Allah muttasifun bikulli kamal. Allah itu memiliki sifat kesempurnaan. Presisi tingkat tinggi Pak. Cuma kita belum memahami. Udah kita serahkan aja, kita kembali lagi kepada Allah. Gitu. Kalau yang baik-baik baru kembalikan kepada Allah. Saya rasa cukup ya Pak ya. Ya nanti kita lanjutkan lagi dalam kesempatan yang lain ya. Mungkin nanti bulan Ramadan nggak baca kitab ya, dan bukan di minggu kedua ya. Minggu kedua bulan Maret maksudnya, tapi minggu pertama ya insya Allah nanti disampaikan pengumumannya. Kita baca doa semoga ilmu yang tadi kita pelajari Pak Allah jadikan bermanfaat ya. Allah menjadikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan apa yang kita lakukan pagi ini diterima sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.